Selamat datang kembali di mata kuliah irigasi drainase. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang semigasi atau vertigasi. Mungkin di antara mahasiswa ada yang pernah mendengar istilah ini, ataupun di antara kalian ada yang baru mendengar istilah ini. Apa itu semigasi dan apa itu vertigasi? Nah, materi ini disusun oleh tim dosen lab fisika tanah, jurusan tanah, Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Dalam materi kali ini terdapat 6 subpokok bahasan. Yang pertama, apa itu semigasi atau vertigasi? Yang kedua, contoh penerapannya, sehingga para mahasiswa mendapat gambaran secara utuh. Kemudian yang ketiga, sistemnya bagaimana dan cara kerja serta komponen penyusunnya. Kemudian yang keempat, maintenance atau perawatan dari sistem itu. Kemudian bagaimana terkait pemupukan vertigasi, dan yang terakhir, kelebihan dan kekurangan dari konsep ini. Harapan setelah mahasiswa mendapatkan materi ini adalah mahasiswa mampu memahami sistem cara kerja dan komponen semigasi atau vertigasi, dan mampu secara lancar dan tepat menjelaskan prosedur semigasi atau vertigasi secara tertulis, sehingga dapat menghargai secara jujur nilai sumber daya lahan. Untuk itu, mari kita mulai sub pokok bahasan pertama, yaitu tentang apa itu semigasi atau vertigasi. Jika kita berbicara tentang semigasi atau vertigasi, fakta sejarah menunjukkan bahwa pada tahun 1696 sampai 1654 sebelum Masehi, Babilonia membuat sistem irigasi dengan cara mengalirkan air yang diperkaya oksigen dan unsur hara. Nah, sistem tersebut penerapannya pada masa itu di taman yang dikenal sebagai salah satu 7 keajaiban dunia, yaitu Taman Bergantung Babilonia. Mungkin dari para mahasiswa pernah mendengar Taman Bergantung Babilonia di pelajaran sejarah. Nah, konsep ini serupa dengan semigasi atau vertigasi pada masa modern saat ini. Nah, bila dilihat dari aspek geografis, pada masa sekarang Babilonia itu berada di Irak, kurang lebih dekat kota Baghdad. Hal ini menunjukkan bahwa konsep semigasi atau vertigasi itu telah ada sejak abad 23 sebelum Masehi. Apa itu pengertian semigasi sebenarnya? Semigasi itu gabungan dari dua kata sebenarnya, yaitu semical dan irrigation, sehingga dikenal dengan istilah semigation atau semigasi dalam bahasa Indonesia serapannya. Berbagai referensi menunjukkan bahwa ada benang merah terkait dengan definisi semigasi. Huruf-huruf yang berwarna merah, hijau, biru ini menunjukkan kata kunci dari berbagai referensi terkait definisi semigasi, yaitu bahwa semigasi itu adalah tentang penerapan bahan kimia. Ini juga penerapan bahan kimia pertanian. Kemudian ini juga ada kata penerapan. Yang kedua, bahan kimia apa yang diaplikasikan atau diterapkan, yaitu
pestisida atau pupuk. Nah, di referensi yang lain juga menyebutkan bahwa agriculture chemical itu seperti pupuk, mikronutrien, herbisida, ya, nemasid, soil conditioner, growth regulator atau pengatur tumbuh. Nah, dan yang warna biru itu benang merahnya adalah penerapan tersebut terintegrasi dengan irigasi. Nah, water flowing through irrigation system, melalui sistem irigasi. Sama, ini juga melalui sistem irigasi. Berdasarkan berbagai definisi ya dari referensi tersebut, maka semua kegiatan pemupukan atau fertilizer dan pengendalian hama penyakit atau pesticide yang aplikasinya terintegrasi dengan sistem irigasi ini dinamakan semigasi atau chemigation. Namun dalam perkembangannya ada pemisahan istilah, yaitu satu, vertigasi. Ini bila aplikasinya yang digunakan berupa pupuk seperti fertilizer, mikronutrien, hara mikro, zat pengatur tumbuh, buah pembenah tanah, ya terkait dengan kesuburan, ini namanya vertigasi. Dan yang kedua adalah semigasi, itu sendiri ya. Ini bila aplikasinya yang digunakan berupa pengendalian hama penyakit, seperti pesticide, herbicide, dan insecticide. Nah, vertigasi sendiri itu juga berasal dari dua kata, yaitu fertilizer atau pemupukan, penambahan pupuk, dan irrigation, sehingga dikenal dengan istilah vertigasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat bersama contoh-contoh penerapan semigasi atau vertigasi yang telah ada di era modern ini, sehingga nanti mahasiswa dapat gambaran utuh apa itu sebenarnya semigasi dan vertigasi. Nah, ini adalah contoh pertama penerapan konsep semigasi atau vertigasi indoor ya dengan media tanam berupa tanah ya. Pertanian ini menggunakan atau memanfaatkan greenhouse sehingga otomatisasi alat juga telah berjalan, memanipulasi kondisi lingkungan seperti kelembaban, sama penyinaran ya, suhu, kemudian pengairan juga dilakukan secara otomatis. Nah, masih dalam menggunakan greenhouse, ada satu jenis lagi konsep vertigasi atau semigasi, yaitu menggunakan greenhouse namun media tanamnya tidak menggunakan tanah atau tanpa media tanah. Ini yang dikenal dengan istilah hidroponik. Otomatisasi juga telah berjalan pada sistem pertanian jenis ini. Jadi di sini kalau kita lihat ini ada lampu untuk mengatur cahaya, kemudian ini ada keran untuk irigasi. Ya, biasanya ini adalah tanaman-tanaman hortikultura, ya, tanaman semusim, sayur dan sebagainya. Nah, kalau dua contoh tadi itu penerapannya pada skala greenhouse, ya. Kali ini disampaikan contoh penerapan semigasi atau vertigasi pada outdoor atau di lahan pertanian yang skala besar. Sini tampak irigasinya subsurface, ya, dia dibenamkan ke dalam tanah. Sedangkan ini menggunakan metode sprinkle ya, semprot, bergerak, serentak ya, otomatisasi juga sudah berjalan di sini.
Namun perbedaannya dengan yang menggunakan greenhouse tadi, faktor lingkungan di sini sangat dominan, ya, rentan serangan penyakit, hujan, angin itu mempengaruhi kelembaban sinar matahari. Sedangkan yang greenhouse tadi faktor lingkungan masih bisa dimanipulasi. Contoh yang keempat, penerapan konsep semigasi atau vertigasi adalah tetap pada lahan atau outdoor, namun skalanya lebih kecil. Artinya luas lahan garapan itu kurang dari 10 hektar. Ya, setting alat mendukung vertigasi telah dilakukan juga di sini, lebih sederhana, ya, alatnya karena lahan garapannya relatif kecil atau sempit. Tanamannya biasanya berupa tanaman semusim yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Berdasarkan paparan contoh penerapan konsep vertigasi atau semigasi tadi, maka dapat disimpulkan bahwa konsep ini dapat diterapkan pada semua sistem pertanian, baik itu pertanian yang di lahan, ya, skala kecil atau luas, maupun pertanian yang menggunakan greenhouse atau indoor, baik itu skala kecil maupun skala yang luas juga. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sistem dan cara kerja serta komponen penyusun dari konsep semigasi atau vertigasi ini? Apakah sama atau berbeda sistemnya, baik itu yang indoor maupun yang outdoor? Berikut ini adalah sistem semigasi atau vertigasi pada skala rumah kaca. Jadi air dari sumber itu ditampung dulu dalam sebuah wadah atau tandon. Dari tandon kemudian air dialirkan menuju filter untuk memastikan bahwa tidak ada partikel atau sedimen yang terangkut. Nah, dari filter ini kemudian masuk ke proses pengkayaan hara tadi, kalau itu berupa vertigasi. Pupuk 1 dan pupuk 2 dicampur, dilarutkan, kemudian dialirkan ke petak atau lahan garapan. Dalam hal ini, bila menggunakan rumah kaca, ya, maka air tadi dialirkan sesuai dengan sistem irigasi yang telah dibuat di rumah kaca tersebut. Nah, karena konsep rumah kaca, maka kelebihan air irigasi tadi dapat diatur atau didrainase dan dikumpulkan kembali, ya, sehingga air ini dapat dimanfaatkan kembali nanti untuk bahan pengencer pada unit vertigasi. Namun sebelum digunakan di sini harus ada treatment terlebih dahulu, yaitu di disinfektan unit, dan kemudian difilter terlebih dahulu sebelum digunakan untuk unit vertigasi. Ilustrasi ini menggambarkan sistem semigasi atau vertigasi pada lahan atau outdoor. Hampir sama sebenarnya. Dari sumber dialirkan, ya, dipompa, didorong masuk ke unit vertigasi di sini, ya. Sini ada peralatan chemical injection tank. Di sini pupuk dan sebagainya dicampur di sini sebelum nanti dialirkan kembali melalui filter atau penyaring. Nah, setelah dari penyaring, air yang sudah diperkaya dengan hara tadi dialirkan ke sistem irigasi di lahan-lahan pertanian sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanaman.
Berdasarkan paparan kedua contoh tadi, maka dapat disimpulkan bahwa untuk indoor dan outdoor itu sistemnya sebenarnya sama, namun hanya sedikit perbedaan, yaitu pada drainase unit. Air bergerak ya dari suplai, kemudian masuk ke filter lebih dahulu, setelah itu masuk ke unit vertigasi atau semigasi, setelah itu masuk ke lahan pertanian. Nah, bila pada sistem indoor atau rumah kaca, sisa air tadi ditampung lagi di drainase unit, kemudian difilter dan masuk ke semigasi kembali. Namun dalam outdoor itu biasanya karena menggunakan vertigasi, maka sistemnya terbuka. Artinya kelebihan air atau kelebihan irigasi itu relatif kecil terjadi karena banyak meresap ke dalam tanah. Dari kedua sistem tadi, maka secara garis besar dapat digambarkan sistem vertigasi itu adalah sebagai berikut. Air dari sumber ya didorong atau digerakkan melalui pompa, dilewatkan ke filter di sini, kemudian masuk ke sistem atau unit pengkayaan, yaitu pengambilan pupuk tadi, pencampuran pupuk atau unit vertigasi. Nah, dari sini kemudian dialirkan ke sistem irigasi atau ke tanaman yang dibudidayakan. Pada skema yang lain dapat disampaikan sebagai berikut. Air diambil dari sumber melalui pompa, kemudian dilewatkan menuju filter, kemudian masuk ke vertigasi unit. Di sini ada proportional injector ini adalah alat atau komponen untuk mengambil zat kimia atau bahan kimia yang akan dicampurkan ke dalam saluran irigasi. Dan setelah dari sini kemudian masuk ke sistem irigasi ke lahan atau ke rumah kaca bila itu menggunakan rumah kaca. Nah, namun dalam skema ini yang menarik adalah satu, ini ada injektor, kemudian di sini ada vacuum relief. Ini adalah alat pemutus otomatis ya apabila terjadi kerusakan di sistem. Nah, skema ini juga hampir sama. Air diambil dari sumber, kemudian dilewatkan menuju injektor ya atau diperkaya dengan pupuk tadi ya. Kemudian baru dilewatkan ke filter, setelah filter baru ke sistem irigasi atau lahan pertanian. Nah, yang membedakan adalah posisi filter saja. Kalau yang tadi filter itu diletakkan setelah sumber air ya, kemudian baru injektor. Kalau ini dibalik, injektor dulu atau vertigasi unit baru kemudian di filter. Ini juga sama, di sini ada vacuum relief valve, yaitu untuk pemutus arus. Nanti akan saya jelaskan apa fungsinya alat ini, kenapa diletakkan di sini. Kemudian ini juga ada berbagai tipe. Berdasarkan paparan berbagai sistem vertigasi tadi, maka terdapat 5 komponen yang penting untuk diperhatikan untuk suksesnya penerapan vertigasi atau semigasi. Yang pertama suplai air, kemudian backflow device, filter, injektor, dan sistem irigasi yang dipilih. Nah, secara garis besar, sistem vertigasi itu diawali dari suplai air, kemudian air didorong menuju filter,
untuk dipastikan kebersihannya dari sedimen dan sebagainya karena berpotensi menyumbat. Kemudian masuk ke unit vertigasi untuk pengkayaan, dan setelah dilakukan pengkayaan, unsur hara ataupun bahan kimia lainnya masuk ke sistem irigasi. Hal ini sesuai dengan sistem irigasi yang dipilih. Sistem irigasi ini berada di lahan pertanian. Nah, posisi backflow itu ada di mana? Itu ada di antara suplai air dan filter. Fungsinya untuk apa? Nanti akan kita bahas satu-satu terkait komponen yang penting untuk diperhatikan ini. Komponen penting yang pertama adalah suplai air. Menjaga kontinuitas suplai air meliputi volume dan tekanan. Maka hal yang perlu diperhatikan adalah satu, mesin pompa, yaitu daya hisap dan daya dorong. Apakah sumbernya itu diambil dari sumur atau kemudian pompanya menggunakan listrik atau bahan bakar minyak, bensin, solar. Nah, maka kontinuitas atau pastikan bahwa mesin pompa ini berfungsi dengan baik. Kemudian kapasitas tangki dan ketinggian tangki. Kapasitas tangki semakin besar, maka daya dorongnya ke dalam unit vertigasi dan juga sistem irigasi akan semakin besar. Sedangkan semakin kecil volume tangki, maka daya dorong itu juga semakin kecil pula. Hal ini sesuai dengan hukum fisika. Ketinggian posisi tangki juga berpengaruh terhadap daya dorong. Semakin tinggi, maka daya dorong semakin besar, jangkauan semakin luas. Komponen penting yang kedua adalah backflow device. Backflow adalah aliran balik yang terjadi ketika tekanan air input lebih kecil dari output. Fungsinya menutup aliran secara otomatis sehingga air dari sistem tidak mencemari sumber air. Nah, bila air itu normalnya bergerak ke kanan, maka karena terjadi backflow maka dia akan kembali bergerak ke kiri menuju water supply. Alatnya seperti ini, backflow device, ya. Sistem kerjanya atau cara kerjanya adalah saat tekanan normal, maka air dari water supply akan bergerak ke kanan, membuka katup sehingga dia akan diteruskan ke kanan. Namun karena terjadi arus balik, maka dia bergerak ke kiri, menutup katup, sehingga air akan dibelokkan ke bawah ke saluran pembuangan. Nah, katup yang tertutup ini akan menghalangi air ini masuk ke water supply. Mengapa ini penting? Karena air pada output itu mengandung bahan kimia berbahaya, sehingga berbahaya bila mencemari sumber air. Ingat bahwa air pada output bagian sini itu sudah tercampur dengan bahan kimia, entah itu pupuk atau pestisida. Ya. Sehingga fungsi backflow device ini menjadi penting untuk mencegah pencemaran. Nah, biasanya diletakkan di sini antara suplai air dengan filter, atau juga ada yang meletakkan antara filter dengan unit vertigasi. Ini adalah skema vertigasi ya pada skala outdoor ya. Nah, backflow device tadi diletakkan antara sumber pump dengan unit vertigasi di sini. Ya, letaknya di sini. Nah, sehingga kalau ada apa-apa arus balik ya entah dari sini atau dari sini, ini akan nutup otomatis sehingga tidak mencemari. Nah, tandanya apa kalau terjadi arus balik? Ini terjadi pancaran. Ini karena arusnya balik, yang harusnya dia ke bawah, ini ya, ke bawah sini, sehingga dia ada arus balik ke kanan, ya, ke atas, hingga tadi
keluar lewat lubang yang ada tadi di sistem tadi. Nah, ini mengandung bahan kimia ya, sehingga sangat berbahaya kalau sampai mencemari sumber. Nah, ini untuk ilustrasi ya. Sebaiknya pada saluran pembuangan ini juga dilengkapi dengan tampungan sehingga itu nanti bisa ditreatment ulang dan dapat dimanfaatkan kembali sisa arus balik ini. Komponen penting yang ketiga atau selanjutnya adalah filter. Filter ini berfungsi untuk menyaring partikel atau kotoran yang ikut larut dalam air. Bila menggunakan air dari tangki, maka filter untuk menyaring lumut. Dapat juga filter diberikan treatment sehingga berfungsi sebagai desinfektan, membunuh mikroorganisme yang dapat mengganggu jalannya air di dalam pipa. Bentuknya seperti ini, filter itu ada tutupnya. Nah, filter itu adalah yang merah-merah, jadi air dari luar saring, sisa saringannya dikeluarkan lewat lubang yang tengah ini. Instalasinya seperti ini, ada yang dipasang ke atas, ada yang dipasang menghadap ke bawah. Jadi air dari water supply masuk ke sini, masuk filter, setelah keluar bersih, masuk lagi ke pipa utama. Berikut adalah salah satu contoh pemasangan filter, yaitu diletakkan setelah supply air atau penampung air. Jadi supply air di sini masuk, kemudian filter, baru setelah itu ke unit vertigasi atau ke unit kebun lainnya. Ya, dia pemutus arus menjaga kebersihan agar sedimen-sedimen tadi tidak ikut masuk ke dalam sistem irigasi yang ada di bagian sini sehingga tidak terjadi sumbatan. Komponen penting selanjutnya adalah injektor. Ada 3 tipe injektor di sini, yaitu 1 tipe tangki tertutup atau closed tank. Kemudian yang kedua adalah venturi, yang kedua yang ini. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan tipe piston, yang ketiga. Masing-masing tipe memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk tipe tangki tertutup, ini kekurangannya adalah konsentrasinya tidak stabil, tidak konstan. Karena pupuk diletakkan di sini, kemudian di sini ada input air, maka pada awal proses vertigasi konsentrasinya sangat tinggi karena pupuk masih banyak. Setelah beberapa waktu dia tercampur dengan air, konsentrasinya menjadi rendah sehingga memungkinkan tanaman di akhir vertigasi mendapatkan konsentrasi pupuk yang lebih rendah. Nah, untuk yang kedua dan ketiga ini, konsentrasi pupuk yang ikut larut dalam air yang dialirkan ke sistem irigasi itu relatif konstan. Namun untuk yang sistem venturi ini memanfaatkan gaya venturi, maka dia sensitif terhadap tekanan. Terjadi perubahan tekanan di input dan output, maka akan menyebabkan tidak berfungsi. Sedangkan yang sistem piston ini yang relatif konstan dan relatif banyak digunakan itu adalah yang sistem piston. Berikut adalah penjelasan tentang injektor tipe 1, yaitu tipe tangki tertutup. Ada yang berbahan plastik, portable dan ringan, dan langsung diaplikasikan dengan air, keran air seperti ini bentuknya. Jadi dikaitkan dengan sumber. Ya, di sini ada alat keran yang dia akan mengalirkan air, ya, input masuk ke sini, kemudian masuk ke dalam larutan kimia yang ada atau yang ingin ditambahkan, ya, bisa pupuk, bisa pestisida,
kemudian dia dilarikan kembali menuju ini keluar. Nah, dia menuju ke output ke saluran irigasi. Ada juga injektor tangki tertutup ini yang berbahan besi permanen, ya relatif berat, namun kapasitasnya lebih besar. Nah, seperti ini. Ini biasanya diletakkan di lahan untuk lahan yang luas. Ya, ini sama. Ini ujung untuk memasukkan input, ini output. Ya. Kemudian bahan input bahan kimia tadi diletakkan dalam tangki. Ini dibuka, kemudian dimasukkan entah pupuk atau pestisida sesuai dosisnya dilarutkan di sini. Kemudian untuk mencampurnya ke dalam sistem irigasi ini dilewatkan dari sini, input masuk keluar lagi. Tipe yang kedua adalah injektor model piston. Nah, aliran air menggerakkan piston, jadi ini masuk kemudian mendorong piston. Nah, gerakan piston ini menimbulkan daya hisap, ya, sehingga mampu mengalirkan pupuk atau pestisida, ya, yang ada di tampungan di bawahnya ini tergantung kebutuhan menuju sistem irigasi. Jadi aliran air dari input masuk menggerakkan piston, kemudian dia akan keluar ke output. Nah, pada saat piston bergerak, campuran dari bahan kimia, entah pestisida atau pupuk tadi, akan ikut terhisap naik ke atas, tercampur menuju sistem irigasi. Nah, secara skematis seperti ini. Jadi apabila ini adalah sistem irigasi vertigasi, ya, dari inlet kemudian dialirkan ke sini, masuk ke sana menuju sistem irigasi, ya, ke lahan. Ada 3 injektor di sini. Satu untuk pupuk 1, ini pupuk 2, kemudian ini untuk jenis bahan kimia yang lain. Tipe yang ketiga yaitu injektor tipe Venturi, yaitu memanfaatkan efek Venturi, yaitu perbedaan tekanan aliran air antara inlet dan outlet yang melewati celah sempit. Ini inlet melewati celah sempit, ini outlet di sini. Nah, karena melewati celah sempit ini menimbulkan daya hisap, ya, di bagian bawah. Nah, ini kemudian disambung dengan selang dia ke bagian bawah yang berisi dengan bahan kimia sesuai kebutuhan. Seperti ini. Jadi ini air masuk, ini lubang sempit menimbulkan efek daya hisap. Nah, ini adalah tampungan yang berisi bahan kimia, entah semigasi atau vertigasi. Masuk, kemudian mengalir di saluran utama menuju outlet. Itu. Bahan kimia terhisap dan mengalir ke sistem irigasi. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi bahan kimia diletakkan dalam sebuah wadah ember. Nanti selang dari Venturi ini masukkan, dia akan terhisap menuju saluran utama ke lahan sana. Nah, pipa-pipa ini. Nah, alat di pasaran bentuknya seperti ini, seperti huruf T, ya. Jadi ini masuk dari kiri ke kanan, ya. Pipa yang lebih besar ke yang kecil. Nah, komponen penting yang lainnya adalah sistem irigasi. Bila tadi telah dijelaskan mulai dari supply, kemudian backflow device, kemudian filter, kemudian injektor. Nah, sekarang masuk ke sistem irigasi. Ini juga perlu diperhatikan. Sistem irigasi yang sesuai untuk penerapan semi atau vertigasi adalah irigasi drip. Ini yang paling banyak digunakan, ya, untuk vertigasi. Ini biasanya untuk pemupukan yang paling umum seperti ini, drip, ya, selang. Kemudian ada yang menggunakan subsurface,
Ini bisa juga untuk pemupukan juga karena dia berada di zona perakaran. Dan juga sprinkle ini bisa diterapkan juga sistem vertigasi atau semigasi. Nah, kalau yang sprinkle ini lebih banyak pada umumnya untuk pengelolaan hama, pengendalian hama penyakit. Karena dia ada di atas, kemudian ini sifatnya dia memancar, ya, memancar. Biasanya serangan hama penyakit itu ada di bagian permukaan tanah ini untuk menangkal, misalnya pestisida atau apa agar tidak terserang. Nah, semigasi dan vertigasi itu tidak sesuai apabila penerapannya diterapkan pada irigasi terbuka karena menjadi tidak efisien, susah untuk mengendalikan jumlahnya berapa bahan kimia yang ditambahkan, menjadi berlebih nantinya. Nah, seperti ini. Ini air, ya. Kalau untuk pengencernya banyak seperti ini, maka pupuknya menjadi konsentrasinya menjadi sedikit. Nah, yang penting dalam sistem irigasi ini adalah dari ketiga di atas ini adalah selalu cek sumbatan, ya, kotoran yang menyumbat emitter. Karena masing-masing dari ini ada emitternya. Emitter yang di bagian ujung tempat keluarnya air itu, apakah netes atau memancar, itu selalu dicek, jangan sampai tersumbat. Setelah kita memahami sistem dan cara kerja dari vertigasi tersebut, maka harapannya kita dapat melakukan maintenance atau perawatan dari keseluruhan sistem irigasi dengan metode vertigasi ini, sehingga sistem dapat berfungsi secara baik, ya, kontinu dan dalam waktu yang lama. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam maintenance vertigasi atau semigasi ini? Kita akan lihat satu persatu. Maintenance yang utama atau perawatan yang utama adalah satu, perhatikan suplai air harus memenuhi kualitas dan kuantitasnya. Ya, ingat bahwa sistem vertigasi itu air bergerak dari supply, ya, input ke output. Artinya jumlahnya harus kontinu dan harus volumenya tercukupi, sehingga tekanannya akan lebih besar di bagian input daripada output. Nah, bila tekanan di bagian input itu berkurang, maka nanti terjadi arus balik, ya, hingga mencemari sumber. Dan juga kualitasnya, kejernihan air itu juga harus diperhatikan agar tidak terjadi sumbatan. Kemudian yang kedua, pastikan pemutus aliran air balik tersebut dalam kondisi baik. Pemutus aliran balik atau backflow ini sangat krusial fungsinya untuk mencegah terjadinya pencemaran sumber tadi. Jadi harus selalu dicek apakah dia bisa memutus arus atau tidak. Dan yang ketiga, pastikan filter secara periodik diganti. Ya, namanya juga filter, maka dia menyaring segala kotoran, kotoran secara fisik maupun kotoran secara kimia. Bila sudah terlalu banyak kotoran yang disaring, maka tidak bisa berfungsi atau mungkin bisa menjadi menyumbat. Yang keempat, pastikan injektor berfungsi baik. Nah, bila injektor tidak berfungsi baik, konsentrasi akan berbeda bahan kimia. Kemudian pupuk yang tadinya harus masuk ke saluran irigasi utama menjadi tidak terangkut. Nah, artinya yang tujuannya memupuk hanya diberi air saja. Ini juga menjadi perhatian ini, injektor ini. Dan yang kelima, pastikan emitter tidak tersumbat. Nah, emitter itu di bagian ujung, di bagian sistem irigasi yang bersentuhan langsung dengan tanaman.
Nah, ini perawatan yang perlu dilakukan, berbagai alat periodik diganti. Misalnya ini filternya ya. Ini filter yang sudah rusak, kemudian ini yang sudah keruh, ini harus segera diganti. Kemudian hidrolik pump ya, atau alat untuk mengambil sumber air. Ini harus selalu dicek tekanannya, apakah berkurang atau terlalu tinggi. Ya, tekanan di setiap tahapan ini harus selalu dicek. Venturi itu berfungsi baik atau tidak, tempat untuk injeksi dari bahan kimia yang dimaksud. Kemudian tekanan sistem dan filter. Nah, perawatan selain alat tadi juga perlu diperhatikan adalah kualitas air harus selalu dipastikan dalam kondisi baik. pH-nya netral, kemudian COD, BUD sesuai standar, turbidity kekeruan kalau bisa serendah mungkin, dan EC. EC ini terkait dengan salinitas. Terlalu tinggi nanti terjadi pengendapan garam-garam sehingga menyumbat. Contohnya ini ya. Kemudian airnya menjadi keruh ya. Air keruh, banyak kotoran di dalam pipa seperti ini, kehidupan organisme sehingga nanti menjadi sumbatan. Tidak kalah penting itu adalah perawatan emitter. Yang dimaksud emitter itu adalah bagian ujung ini. Tempat air keluar menuju zona perakaran yang tujuh. Bagian ini emitter, ini juga emitter. Bagian sini juga ada emitternya ini, lubang kecil. Nah, ini selang panjang. Nah, emitter itu berbagai tipe ya. Kualitas air yang buruk menyebabkan rawan penyumbatan karena dia kecil sekali lubangnya hingga rawan penyumbatan. Emitter yang tersumbat mengganggu aliran air ke tanaman, ya, air menjadi tidak tercukupi. Sumbatan terjadi karena adanya endapan. Makanya harus selalu dikontrol, dicek ya, secara periodik 1 bulan, 2 bulan atau 1 minggu. Setelah kita pelajari sistemnya, cara kerjanya, kemudian komponennya apa saja, hal apa yang perlu diperhatikan dalam perawatan, maka selanjutnya bagaimana cara atau hal apa yang harus diperhatikan dalam pemupukan menggunakan metode vertigasi ini. Sebelum melakukan pemupukan metode vertigasi, pastikan beberapa hal berikut. Lakukan analisis tanah, hitung kadar hara tersedia dan pH-nya. Kemudian hitung kebutuhan air tanaman, karena jumlah air setiap fase tumbuh tanaman berbeda. Kualitas airnya bagaimana? Banyak tidak partikel atau sedimen yang dapat menyumbat emitter tadi. Kecukupan jumlah air, apakah menggunakan air tanah atau mengandalkan air hujan. Kemudian, karena menggunakan sistem vertigasi, maka pupuk harus dalam bentuk larutan, sehingga sebisa mungkin satu, gunakan pupuk cair yang sudah tersedia. Nah, bila pupuk cair itu tidak tersedia, maka gunakan pupuk padat dan harus diencerkan terlebih dahulu. Bagaimana tahapan vertigasi atau pemupukan metode vertigasi? Yang pertama, lakukan penghitungan kebutuhan air tanaman. Anda pada tatap muka sebelumnya telah diberikan materi tentang kebutuhan air tanaman ya, dengan metode Cropwatt. Dari situ bisa dihitung kebutuhan air tanaman berapa untuk setiap fasenya. Kemudian setelah kebutuhan air tanaman diketahui, hitung juga kebutuhan hara tanaman. Apa saja haranya? Apakah tanaman tersebut butuh hara N, P, K, Ca, Mg ya. Kemudian setelah diketahui jenis haranya, lakukan konversi hara tersebut menjadi pupuk. Nah, tanaman butuh N, nah pupuknya bisa urea ya. Atau kalau butuhnya
HRP bisa SP36 atau TSP, sesuaikan dengan kondisi dan pH tanahnya. Setelah dikonversi, kemudian membuat schedule vertigasi berdasarkan kebutuhan tanaman. Setiap fase itu berbeda, kemudian kondisi tanahnya, ya, pH-nya bagaimana, kemudian kondisi iklim, angin, kemudian air, ya, hujan, kemarau, musim hujan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah menghitung konsentrasi hara yang dibutuhkan, jumlahnya berapa, aplikasinya, dan harus diencerkan berapa dalam tangki yang paling pas untuk masuk proses injeksi. Maksudnya seperti ini. Kalau pengenceran itu terlalu kelarutannya rendah, terlalu kental, maka saat injeksi nanti akan sulit bisa menyumbat. Kalau terlalu banyak pencampurannya, konsentrasi juga semakin rendah. Nah, sebelum melakukan pengenceran, ada aturan dasar tentang pencampuran ini terkait dengan pupuk tadi. Jadi dari tahapan tadi adalah setelah analisis kebutuhan air didapat, kemudian kebutuhan haranya apa saja, konversi pupuk juga sudah didapat, scheduling telah dilakukan, kemudian pengenceran pupuk di tahap kelima tadi. Namun perlu diingat, mengencerkan atau mencampur pupuk itu tidak boleh sembarangan. Ada aturan dasar yang harus dipatuhi, ibaratnya seperti SOP. Nah, basic rule mixing atau aturan dasar dalam pencampuran, ya, itu menyatakan bahwa sebelum dimasukkan dalam tangki injektor, ya, sebelum diaplikasikan, maka harus terlebih dahulu dilakukan uji atau melalui metode ini, jar test, ya, jar test. Nah, apa itu jar test? Nah, jar test itu prinsipnya adalah memasukkan dua komponen pupuk, ya, dua jenis pupuk yang berbeda, kemudian dilarutkan, kemudian dilihat reaksinya. Ya, jadi prinsipnya itu. Jar test itu untuk melihat reaksi apabila dua bahan pupuk dengan kandungan hara berbeda tadi dicampur dengan air. Nah, ini tahapannya, ini air tanpa campuran apapun, kemudian diberi campuran bahan pupuk, ya, kemudian diaduk. Nah, ditunggu beberapa waktu. Bila tingkat kejernihan itu sama dengan air yang tanpa ditambahkan pupuk tadi, maka ini dapat diaplikasikan. Nah, namun setelah tunggu beberapa lama, ternyata masih keruh dan ada yang melayang, maka SOP-nya itu ditunggu lagi beberapa saat. Nah, bila setelah ditunggu beberapa saat kemudian muncul endapan seperti ini, nah maka ini dinyatakan tidak bisa dicampur atau gagal. Artinya kedua bahan tadi tidak kompatibel, tidak bisa dicampur, ya, kedua bahan pupuk tadi. Yang bisa dicampur itu adalah kalau dari dua jenis bahan itu hasil akhirnya seperti ini, tetap jernih. Tapi kalau muncul endapan, ini berbahaya karena bisa menyumbat. Nah, basic rule mixing yang pertama itu adalah jangan pernah mencampur, ya, tidak boleh, ya, mencampur antara sulfat, ya, atau fosfat, ya, dengan kalsium, ya. Pupuk yang mengandung fosfat dengan pupuk yang mengandung kalsium jangan pernah dicampur jadi satu, karena itu akan kedua zat tersebut akan membentuk gipsum. Nah, apabila gipsum ini terbentuk, dia akan menyumbat saluran, ya, saluran dalam sistem vertigasi tersebut sampai nantinya ke ujung emitter. Kemudian basic
rule yang kedua adalah tambahkan fosfor, ya, pupuk fosfor dengan magnesium pada pH di bawah 7,5. Nah, karena akan memunculkan reaksi kimia, tapi kalau di bawah 7,5 dia akan lebih stabil. Aturan dasar yang ketiga adalah jangan mencampur antara Fe dan fosfor, ya, ion dan fosfor. Kemudian jangan menambahkan antara asam dan alkalin secara langsung, karena akan menghasilkan reaksi yang panas dan kuat, ya, sehingga potensi menimbulkan ledakan, ya, antara alkalin dan asid. Kemudian selalu tambahkan asam ke dalam air. Artinya kalau ingin menurunkan pH, ya, yang ditambahkan adalah zat asam ke air. Jangan air ke zat asam, itu juga berbahaya. Jangan mencampur antara kelat dengan bahan organik. Ya. Ini juga menjadikan pH semakin asam. Ketika bahan dicampur, ya, terjadi perubahan warna, itu juga perlu diwaspadai. Kemudian perhatikan, ya, bahan lain yang perlu ditambahkan, apakah pestisida atau herbisida. Nah, itu juga tidak boleh dicampur dengan pupuk, ya, harus satu-satu dan pastikan tempatnya harus steril. Artinya wadah kalau tadi peruntukannya untuk pestisida, kemudian akan digunakan untuk pupuk, maka perlu dibersihkan. Nah, yang poin 10 ini, ketika magnesium sulfat dicampur dengan potasium nitrat, maka akan membentuk reaksi potasium sulfat. Nah, hal ini akan menimbulkan precipitate out. Artinya apa? Pengendapan. Seperti gambar yang tadi, pengendapan. Nah, pengendapan ini bila menumpuk di pipa, maka akan menghentikan saluran, menyumbat pipa. Nah, kalau sampai menyumbat pipa, berarti seluruh diameter bisa tersumbat. Kalau pipa tersumbat, input masuk jalan terus, maka tekanan di output menjadi meningkat, sehingga terjadi arus aliran balik. Yang 11, selalu tambahkan pupuk cair lebih dahulu ke dalam air sebelum menambahkan pupuk yang berformat padatan, ya. Jadi kalau ada dua bahan, satu pupuk cair, satunya padat, maka yang pupuk cair tambahkan ke dalam air, setelah itu baru pupuk yang bentuknya padat, mudah larut tadi. Nah, dari berbagai aturan basic rule tentang pencampuran atau pengenceran pupuk tadi, maka muncul yang namanya tabel kompatibilitas pelarutan pupuk untuk keperluan fertigasi. Nah, yang merah ini adalah incompatible, artinya bila dua bahan tersebut dicampur maka akan menimbulkan reaksi yang berlebih, bisa berupa dia bahkan tidak larut sempurna atau mengurangi tingkat kelarutan, kemudian terjadi pengendapan atau menimbulkan korosi atau menimbulkan panas sehingga
riskan untuk terjadi ledakan. Kemudian yang kuning itu reduce solubility, mengurangi tingkat kelarutan. Itu juga menjadi tidak lancar, meningkatkan tekanan di dalam pupa sehingga terjadi arus balik. Nah, yang hijau ini yang kompatibel, artinya bila dua bahan tersebut dicampur maka tidak menimbulkan masalah apapun. Nah, dari tabel ini, grafik ini, maka yang perlu diperhatikan adalah yang merah-merah ini. Artinya ini tidak boleh nih, merah dan kuning, sebaiknya dihindari. Yang hijau-hijau saja. Seperti ini misalnya, sulfuric acid. Nah, ini tidak boleh bila dicampur dengan kalsium nitrat, yang ini merah. Kemudian potasium sulfat, ini kuning. Nah, sebaiknya dihindari apabila dicampur dengan amonium sulfat. Kemudian nitrit acid ini juga tidak boleh dicampur dengan FeZN kilat. Ya. Seperti itu. Jadi ada aturan-aturan dasar dalam mencampur atau mengencerkan pupuk. Nah, setelah penjelasan paparan mulai dari pengertian apa itu vertigasi, kemudian sistem cara kerja, komponennya apa saja, ya. Kemudian terkait dengan maintenance, apa saja yang harus diperhatikan dalam pengelolaan sistem vertigasi, maka kita bisa menilai kelebihan dan kekurangan dari sistem vertigasi ini. Nah, untuk melihat kekurangan dan kelebihan dari sistem vertigasi, maka ini tidak bisa lepas dari perbedaan antara pemupukan secara konvensional versus entah itu semigasi atau vertigasi. Nah, yang pertama terkait dengan input, tentu dengan konvensional input berlebih, cenderung boros. Misal pupuk itu tanpa takaran, hanya dikira-kira tabur itu aja. Kemudian air yang digunakan pada sistem konvensional, pengairan konvensional itu juga lebih banyak, sedangkan dengan vertigasi itu terkontrol. Kemudian kualitas airnya juga kalau pada sistem konvensional itu tidak ada masalah, mau keruh mau jernih. Sedangkan kalau semigasi atau vertigasi menghendaki air yang jernih. Kebutuhan biaya, nah, vertigasi itu relatif lebih mahal karena pada saat pertama itu butuh investasi alat. Sedangkan pada konvensional ya tinggal garap saja, tinggal murah, hanya bayar tenaga kerja. Operasional atau sumber daya manusianya dan skillnya. Nah, kalau semigasi atau vertigasi itu jumlah SDM-nya hanya butuh 1-2, namun dengan skill yang tinggi, yang paham akan kebutuhan tanaman. Vertigasi itu apa? Bisa ngitung. Sedangkan kalau konvensional itu operasionalnya butuh orang banyak pasti, dan skillnya itu tidak membutuhkan terlalu tinggi, ya. Seperti pada ilustrasi ini, pemupukan cukup dengan sprayer yang gendong saja. Nah, selesai. Sedangkan yang ini di semigasi itu berbagai instrumen terdapat di dalam lahan ini, harus diatur masing satu-satu. Perawatan juga lebih mudah pada sistem konvensional. Kalau untuk vertigasi atau semigasi seperti saya sampaikan tadi,
relatif rumit perawatannya, karena setiap berbagai komponen tadi harus dicek, mulai dari supply, injektor, pemutus arus otomatis tadi. Kemudian risiko penyakit. Kalau konvensional itu risiko penyakitnya relatif tinggi, sedangkan pada semigasi dan vertigasi itu rendah. Artinya kalau konvensional ya itu penularannya relatif lebih cepat karena lingkungan tidak terkontrol ya. Dan kalau yang untuk semigasi atau vertigasi itu lebih rendah. Keseragaman input. Nah, kalau untuk semigasi input relatif seragam. Satu tanaman misalnya mendapat 5 tetes, kalau itu pakai drip ya semuanya 5 tetes. Sedangkan kalau menggunakan konvensional itu tidak seragam. Sedangkan yang terakhir perbedaannya antara konvensional dengan semigasi adalah aplikasinya. Kalau semigasi itu terintegrasi dengan irigasi pemupukannya, sedangkan yang konvensional pengairan sendiri, pupuk sendiri. Jadi ini pengairan juga, ini pupuk juga. Ya. Setelah kita melihat perbedaan antara pemupukan konvensional dengan sistem vertigasi tadi, maka kita dapat menilai apa kelebihan dan kekurangan dari vertigasi atau semigasi ini. Kelebihannya yang pertama adalah efisiensi pupuk. Dengan vertigasi cukup menggunakan 60-80% dari rekomendasi yang digunakan untuk mencapai hasil yang sama. Nah, kalau dengan konvensional itu harus sesuai dosis yang diberikan, artinya 100% dosis. Kemudian dengan vertigasi, kelembapan tanah di sekitar zona perakaran selalu terjaga sehingga hara tersedia semakin meningkat. Artinya lebih subur. Kemudian pupuk diberikan sesuai dengan fase pertumbuhan. Generatif dan vegetatif tentu berbeda kebutuhannya. Yang keempat, meningkatkan efisiensi penggunaan air irigasi sekitar 30-40%. Jadi lebih irit. Kemudian biaya tenaga kerja untuk pemupukan dapat dikurangi karena pupuk diberikan bersamaan dengan irigasi penyiraman. Yang keenam, mengurangi kehilangan unsur hara akibat leaching. Ya, kalau pengairan terlalu banyak menyebabkan leaching atau pencucian, dan denitrifikasi akibat perubahan air menjadi gas menguap. 7. Menekan risiko penyebaran penyakit tanaman. Dengan pengairan terbuka, maka lahan di bagian, misalnya di bagian utara yang mungkin mengandung beberapa penyakit akan tersebar mengikuti aliran air dengan sistem irigasi terbuka tersebut ke seluruh peta lahan. Namun dengan vertigasi risiko penyebaran dapat ditekan karena di dalam tanah tidak terjadi aliran air seperti dalam sistem irigasi terbuka. Kemudian kualitas hasil pertanian juga lebih baik. Nah, itu tadi keuntungan dari vertigasi. Namun demikian, dalam suatu sistem pasti ada kekurangannya. Nah, ketika terjadi kerusakan, maka berpotensi menimbulkan penjenuhan sehingga over pemupukan terjadi atau pencucian. Oleh sebab itu, maintenance itu penting untuk dilakukan untuk memastikan sistem itu berjalan dengan baik, tidak ada alat yang rusak.
Kemudian reaksi kimia pencampuran antar pupuk yang tidak sesuai tadi juga memicu penyumbatan, ya. Basic rule mixing tadi, ya. Kemudian ketidaksesuaian antar pupuk yang dilakukan menimbulkan endapan. Nah, tadi contohnya, ya, terbentuk gipsum. Nah, ini juga berpotensi penyumbatan. Sistem vertigasi membutuhkan peralatan yang tahan korupsi. Asam dan alkalin yang dicampur serentak jadi satu tadi menimbulkan panas hingga rawan korosi. Bila terjadi aliran balik dari lautan kimia yang telah dicampur, maka berpotensi mencemari sumber air. Nah, ini apabila backflow device tadi tidak berfungsi baik. Kemudian yang keenam, jelas modal awal relatif lebih tinggi. Bayangkan alat ini banyak sekali, ya, mulai dari ini dan ininya, instalasi mesin pompa, injektor, ya, kemudian filter, ya, dan seterusnya. Pengetahuan yang mendalam perihal tanaman, ya, karena sebelum dilakukan vertigasi harus dicek dulu hara tersedianya, kebutuhan air tanamannya berapa, konversi kebutuhan hara ke pupuk, kemudian pelarutan konsentrasinya, dan itu harus dimonitor secara kontinu. Kerusakan sistem pengairan berpengaruh terhadap hasil pertanian. Ya, ini seperti nomor 1 ini tadi, ya. Bila ada sistemnya rusak, maka mempengaruhi hasil karena tanaman tidak mendapat hara atau air sesuai dengan kebutuhannya. Demikian ini penjelasan tentang materi vertigasi atau semigasi. Semoga apa yang disampaikan menjadikan manfaat. Terima kasih. Sampai ketemu di tatap muka selanjutnya.